Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini dengan NIM L0212311030. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengkaji tentang paper yang sudah saya baca oleh Arik Setiorini yang berjudul Uji Toksisitas Akut LC50 Limbah Industri Tahu terhadap Mortalitas Ikan Mas Cyprinus carpio. Yang pertama yaitu latar belakang. Industri tahu merupakan salah satu industri rumah tangga yang menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang besar. Limbah ini memiliki kandungan bahan organik seperti BOD dan COD yang sangat tinggi. Jika limbah ini langsung dibuang ke perairan tanpa pengelolaan, maka dapat terjadi penurunan kualitas air dan kematian organisme akuatik. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji toksisitas akut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh limbah ini terhadap ikan mas yang dikenal dengan indikator kualitas air. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui pengaruh limbah cair tahu terhadap kualitas air seperti pH, DO, dan suhu. Yang kedua untuk mengetahui nilai LC50 96 jam dari limbah tersebut terhadap ikan mas, yaitu konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% ikan uji dalam waktu 96 jam. Metode penelitian ini dilakukan di Laboratorium Reproduksi dan Pemulihan Ikan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya pada bulan Maret 2014. Hewan uji yang digunakan adalah ikan mas berukuran 3 hingga 5 cm. Tahapan penelitian dimulai dari aklimasi selama 7 hari, dilanjutkan dengan uji pendahuluan dan mengetahui konsentrasi kritis, dan kemudian dilakukan uji sesungguhnya selama 96 jam dengan 5 perlakuan konsentrasi yaitu 0, 56, 65, 75, dan 87 ml. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Parameter yang diamati dalam metode ini yaitu mortalitas ikan setiap 2 jam dan kualitas air setiap 4 jam. Analisis data dilakukan menggunakan analisis probit untuk menentukan nilai LC50. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama ini, hasil uji menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi limbah cair tahu, maka semakin tinggi pula angka kematian ikan mas. Pada konsentrasi tertinggi yaitu 87 ml, seluruh ikan mas mati selama 96 jam. Sebaliknya, pada konsentrasi kontrol 0 ml atau tidak terjadi kematian sama sekali. Ini menunjukkan bahwa limbah cair mengandung senyawa toksik yang bersifat mematikan dan tergantung pada dosisnya. Adapun tabel kedua di sini dapat dilihat rata-rata mortalitas ikan pada masing-masing konsentrasi, yaitu 33,3% pada 56 ml, 53,3% pada 65 liter, 73,3% pada 75 ml, dan 100% pada 87 ml. Hasil ini menunjukkan bahwa ikan mas koki sangat sensitif terhadap pencemaran organik yang berasal dari limbah tahu tersebut. Adapun hasil grafik dapat kita lihat bahwa waktu kematian juga beragam. Pada konsentrasi 56 ml, kematian mulai terjadi di jam ke-68 hingga ke-90. Sedangkan pada 65 dan 75 ml, kejadian sudah terlihat sejak jam ke-48. Dan pada 87 ml itu kematian mencapai 100% dalam waktu 96 jam. Ini menunjukkan bahwa ikan mas mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap pencemar dalam air, menjadikannya indikator biologis yang sangat baik dalam penelitian ekotoksikologi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu limbah cair industri tahu memiliki potensi toksisitas terhadap ikan mas dengan nilai LC50 sebesar 61,7 ml. Paparan limbah ini menurunkan kualitas air serta meningkatkan angka kematian pada organisme akuatik. Walaupun tergolong toksik ringan, limbah ini tetap perlu dikelola dengan baik agar tidak merusak ekosistem yang ada, terutama pada ekosistem perairan. Pengelolaan limbah sebelum dibuang ke perairan sangat disarankan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan akuatik.
Teman-teman, itulah tadi presentasi saya mengenai kajian paper uji toksisitas akut LC50 limbah industri tahu terhadap mortalitas ikan mas atau Cyprinus carpio. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.